channel YouTube aku ya guys. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit bercerita dan sharing pengalaman pada kalian tentang bagaimana pengalaman aku ketika aku PPAK di kampus ISI Yogyakarta pada tahun 2016 yang lalu. Ini udah lama banget ya guys, sekarang pun udah tahun 2021. Nah, semoga aku masih bisa mengingat kembali apa yang telah aku lakukan pada saat itu. Dan ini bisa menjadi informasi untuk kalian semua. Oh ya, selamat ya buat adik-adik di luar sana yang sekarang udah lulus ISI Yogyakarta dan keterima ISI Yogyakarta. Nah, saatnya kalian melakukan PPAK ya guys. Sekarang itu mungkin namanya udah berubah ya Kak, tapi kalau zaman aku dulu itu PPAK. Nah, program pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Kemarin pun juga beberapa waktu yang lalu dari kalian ada yang minta buatin video ke aku, video pengalaman waktu aku PPAK. Nah, sekarang kita buat ya guys videonya buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku, Imas oleh Rahma, sebelum kalian nonton kelanjutan video aku. Oh ya teman-teman, kalian ngerasain gak sih hal yang paling kalian tunggu-tunggu adalah ketika kalian lulus di kampus universitas yang kalian inginkan? Yang kalian tunggu-tunggu itu adalah sebenarnya PPAK loh. Bagaimana cara kalian mengenal kampus dan kampus mengenal kalian. Nah, jadi amat disayangkan sih sekarang ini lagi pandemi COVID-19, lagi merajalela wabah ini ya, yang nggak kita sangka-sangka sampai saat ini juga masih ada wabahnya, malah makin meningkat kan ketika kalian nonton di berita. Dan berimbas juga pada kalian mahasiswa baru yang ingin melakukan PPAK tapi tidak bisa dilakukan secara tatap muka ya kan, kasihan banget. Jadi kalian harus melakukan PPAK tahun ini secara online, ya nggak sih, ya nggak sih. Alhamdulillah beruntung banget aku dulu masih sempat merasakan PPAK itu di tahun 2016. Dan tentunya seru sih, seru, asik, menarik juga. Pastinya PPAK yang dulu dengan sekarang itu udah berbeda banget. Sekarang udah daring, jadi kalian nggak bisa ngerasain ya seperti yang aku rasain dulu. Nah, makanya di video kali ini aku mau sharing ke kalian. Semoga dengan kalian menonton video aku, kalian lebih semangat ya untuk kuliah walaupun PPAK-nya nggak kayak dulu. Nah, jadi teman-teman, sebelum aku cerita lebih lanjut tentang PPAK yang aku alami pada tahun 2016 dulu, kayaknya aku harus perkenalkan diri aku dulu deh. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu aku ini sebenarnya kuliah di mana, jurusan apa, kan ada yang nggak tahu. Oke, sekarang aku mau memperkenalkan diri aku. Nama aku Imas oleh Rahma. Aku tahun 2016 masuk ISI Yogyakarta, alhamdulillah lulus jurusan seni tari, prodi seni tari juga. Dan kemarin aku baru saja menyelesaikan wisuda bulan Maret April tahun 2021 yang lalu sebelum puasa. Jadi sekarang aku bukan mahasiswa yang aktif lagi guys di ISI Yogyakarta, tapi aku udah alumni mahasiswi ISI Yogyakarta. Semoga apa yang telah aku dapat di ISI Yogyakarta menjadi ilmu yang bermanfaat ya guys bagi aku untuk suatu saat nanti. PPAK yang aku alami pada tahun 2016 itu selama 3 hari ya guys. Selama 3 hari, kemudian dalam 3 hari itu beda-beda yang kita lakukan. Hal yang paling menarik bagi aku adalah ketika aku mengikuti acara pembukaan yang namanya Sidang Senat ISI Yogyakarta di Gedung Serbaguna. Itu gila, parah. Itu sesuatu banget buat aku, pengalaman yang tak terlupakan sih sampai sekarang. Ketika aku pertama kali masuk kampus ISI Yogyakarta, pada saat aku registrasi ke kampus, aku ngerasa betapa bangganya aku ketika itu aku bisa lulus ISI Yogyakarta dari beribu-ribu orang yang tes, dan alhamdulillah aku bisa keterima di sana. Di saat itu aku berdiri di depan kampus ISI memandang. Ya, pada saat itu sih aku masih ngerasa kalau aku berdiri di depan kampus ISI itu betapa megahnya kampus ISI. Aku bisa lulus di sana, melihat terpampang nyata itu kan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Betapa senangnya juga sih bisa lulus di sana ya kan. Dan akhirnya tibalah di saat aku melakukan PPAK itu selama 3 hari. Kalian tahu nggak sih hal yang paling kalian harapkan ketika PPAK adalah teman baru, suasana baru, dan pengalaman baru.
Nah itu yang aku rasakan guys. Banyak mahasiswa yang datang, teman-teman yang datang dari berbagai jurusan, semuanya ngumpul di GSG. Nah kalau nggak salah hari pertama itu adalah melakukan sidang senat. Jadi sidang senat itu adalah pembukaan PPAK dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun 2016. Jadi setiap kalian PPAK pasti ada sidang senat, karena itu acara resmi ya, acara formal pembukaan PPAK-nya. Jadi aku lupa pada saat PPAK itu dilakukan di hari pertama apa hari kedua ya, pokoknya di antara hari itu. Dan pada saat acara pembukaan itu ya biasa sih, ada kata sambutan, terus juga ada monitoring kelompok juga di situ dibahas. Yang paling banyak sih kata sambutan sih dari rektor, dekan, dan yang lain-lain juga. Ada beberapa hal yang buat aku terkesan sangat banget ya ketika aku datang di acara sidang senat itu adalah aku melihat pertunjukan-pertunjukan yang pastinya dari mahasiswa-mahasiswa ISI Yogyakarta, kakak-kakak tingkat kita dari berbagai jurusan. Ada UKM Saraswati, ada pertunjukan tari. Jadi ada pertunjukan tari yang tariannya itu adalah tari khusus punyanya ISI Yogyakarta. Jadi setiap ada acara-acara penting formal termasuk sidang senat itu tarian Saraswati itu dipertunjukkan. Karena itu karya Saraswati itu adalah salah satu karya dari dosen ISI Yogyakarta yang dibuat menggambarkan juga ciri khas ISI Yogyakarta. Nah, aku menonton pertunjukan itu sumpah keren banget. Sekali aku menonton pertunjukan itu, karya tari itu, aku langsung terkesan gila, keren banget, bagus banget tariannya. Menggambarkan ISI Yogyakarta banget tuh loh, ciri khas Yogyakartanya ada, karena itu tarian-tarian klasik juga sih. Kemudian juga yang terkesan adalah saat menonton marching band, dan marching bandnya itu beda sih dengan marching band yang pernah aku tonton sebelumnya ketika aku masih sekolah, dan lebih modern sih dikemas. Kemudian juga ada pertunjukan paduan suara juga, keren banget, suaranya keren-keren banget dari kakak-kakak tingkat ISI. Kemudian juga ada pertunjukan apa lagi ya, musik juga seperti orkestra. Dan yang paling membuat aku merinding banget ya guys, membuat aku merinding, terkesan dan kayak ngerasa bangga banget ketika aku itu bisa lulus di ISI adalah ketika aku berdiri mendengarkan lagu himne ISI Yogyakarta dan Mars ISI Yogyakarta. Sempat merinding, terharu, nangis-nangis bahagia gitu sih waktu aku berdiri pada saat menyanyikan himne. Jadi himnenya itu pada saat kita PPAK itu kita dikasih liriknya dan kita disuruh dihafalin dan dinyanyikan pada saat sidang senat itu guys. Coba deh kalian dengerin himne dan Mars ISI Yogyakarta. Mengandung suatu unsur seni banget deh. Kemudian kalau prosesi dalam sidang senatnya sih yang lainnya biasa aja, cuman yang paling buat aku merasa merinding dan terkesan dan terharu itu ya itu tadi ya guys, pertunjukan-pertunjukan yang disajikan dan himne ISI Yogyakartanya yang kita nyanyikan pada saat sidang senat itu. PPAK itu kan dilakukan 3 hari, jadi selama 3 hari itu ada 1 harinya yang dilakukan di HMJ, Himpunan Mahasiswa, di jurusan dan fakultas masing-masing. Ada juga yang menyeluruh, jadi campur dari berbagai jurusan dan berbagai fakultas. Kalau nggak salah nih, hari pertama itu aku melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh nih dari berbagai fakultas itu, mengelompok, mengumpul jadi satu. Di sana kita juga dikasih kelompok, aku bisa masuk ke kelompok teman-teman dari jurusan lain. Jadi kita satu kelompok itu dari berbagai jurusan. Disitulah kita saling mengenal dan saling berbaur ya satu sama lain. Jadi kita bisa kenal dari jurusan yang lain. Itu hari pertama setelah sidang senat kalau nggak salah. Di situ kita perkenalan juga, kita dikasih materi juga, lebih ke perkenalan sih kayaknya tuh. Jadi materi-materi yang secara umum juga ada diberikan. Kemudian yang hari kedua itu kita udah
kembali ke fakultas masing-masing, ke jurusan masing-masing, dan kita membuat kelompok lagi di jurusan kita itu. Aku tari, aku buat kelompok lagi di jurusan tari. Jadi ada 2 kelompok, yang untuk fakultas dan untuk jurusan. Nah, mungkin bedanya kalau yang di fakultas itu kita diberi pelajaran-pelajaran materi-materi yang berkaitan secara umum mengenai pemahaman fakultas, pemahaman kampus, ya, institut. Kemudian kalau yang di hari kedua itu kita lebih diperkenalkan dengan teman-teman sejurusan, dan juga diperkenalkan dengan tempat-tempat, ya, ruangan-ruangan yang akan kita gunakan untuk kuliah nanti. Jadi ruang-ruang tari, ruang-ruang belajar, ruang-ruang praktik juga dikenalin sih, sama ruang-ruang auditorium pertunjukan tari, dan dosen-dosennya juga diperkenalkan. Kemudian juga dibahas juga mengenai materi-materi kuliahnya tentang tari itu apa aja, yang kita pelajari itu sebenarnya apa aja, itu sih. Jadi untuk PPAK hari kedua itu kita lebih berada di dalam ruangan sih, mengenal ruang-ruang yang ada di jurusan tari, mengenal dosen-dosennya juga. Pokoknya di dalam ruangan, termasuk juga di auditorium tari, pertunjukan tari itu. Nah, kemudian di hari ketiga itu ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan di outdoor, di plaza. Iya, di plaza tari. Dan itu karena jurusan aku tari, makanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, yaitu sesuai jurusan aku tari, kita disuruh nari guys, kita buat tari-tarian gitu. Pokoknya hal-hal yang seru sih, kegiatan-kegiatan yang seru dan yang asik. Ada juga game-game, permainan-permainan yang dilakukan di jurusan. Dan yel-yel itu nggak kalah pentingnya, karena juga ada lomba-lomba buat yel-yel gitu juga ada, sama lomba-lomba nari karena kita jurusan tari. Pokoknya ada juga yang seru-serunya dan yang asik-asiknya itu di hari kedua ketiganya. Dan di hari kedua juga ada senam. Kita disuruh datang pagi, kita melakukan kebugaran badan dulu, kita senam dari seluruh fakultas di ruangan terbuka. Dan para struktur senamnya itu adalah kakak-kakak tingkat kita dari jurusan sendera tasik, teater, tari juga dari fakultas pertunjukan. Dan itu pada saat senam itu seru sih, asik ya, kita dibecandain, tertawa, ada rumor-rumornya juga. Kemudian pada saat kita berkumpul dengan kelompok yang satu fakultas, itu juga ada kegiatan-kegiatan pengembangan bakat, kemampuan juga. Misal kelompok jurusan aku itu ada anak teater, ada anak seni rupa, ada anak etnomusikologi dari berbagai jurusan. Nah, kita kolaborasi, yang ini tari, yang ini drama, yang ini main musik, itu juga ada sih. Waktu itu ngumpul di satu ruangan tertentu dari berbagai kelompoknya. Nah, untuk perlengkapan atau barang-barang yang harus kita bawa pada saat PPAK itu tergantung jurusan dan fakultasnya masing-masing ya guys. Untuk jurusan aku sendiri, jurusan tari itu, nah pada saat itu aku disuruh bawa satu peralatan bebas, terserah apa, bisa jadi ember, sapu, atau tongkat atau apa gitu. Itu dibawa ke kampus. Nah, itu merupakan properti tari ya, jadi aku disuruh nari waktu itu. Kalian disuruh memakai baju putih hitam, bajunya putih, terus bawahannya terserah bebas apa, bisa rok, bisa celana, itu warna hitam. Pas sidang senat juga kalian disuruh pakai putih hitam. Kalau pas sidang senat, kalian diwajibkan memakai baju kemeja putih, kalau nggak salah itu berkerah, bawahnya bebas. Kemudian yang hari keduanya itu baju kaos putih, bawahannya juga hitam, terus juga wajib menggunakan sepatu, terus juga wajib menggunakan kayak ID card apa gitu di sini, nama kalian, nama panjang. Kemudian juga ada disuruh menuliskan motivasi atau apa, cita-cita kalian masuk isi itu pengen kemana, itu juga ada dikasih ID card. Kemudian yang hari ketiganya kalian disuruh bawa baju kaos juga kalau nggak salah, baju kaos bebas polos berwarna. Nah, buat yang cewek, kalian harus
mengikat rambut kalian sesuai dengan tanggal lahir kalian. Wah gila tuh kan, kalau tanggal lahirnya tanggal 29, 30, kalian harus mengunci rambut kalian sampai 30 banyak ikatan gitu. Aku sih waktu itu 17 ya, jadi aku buat mengunci rambut aku sebanyak 17 ya, itu sih. Kemudian kalian juga disuruh bawa peralatan-peralatan yang berkaitan dengan game-game. Jadi gamenya apa, terus kalian disuruh bawa itu. Waktu itu aku disuruh bawa karet, pipet, kemudian apa lagi ya, plastik. Pokoknya yang berkaitan dengan game itu kalian bawa bareng-barengnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jurusan, aku juga kurang tahu ya di jurusan lain itu disuruh ngapain, kegiatannya apa aja, karena aku di jurusan tari ya guys. Mungkin hampir sama, ada permainan game, juga ada perkenalan ruang-ruang jurusannya, terus juga ada kuliah perdana juga, terus juga mengenal dosen-dosennya juga ada. Mungkin juga ada kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, di gedung yang lain juga. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya, setelah kegiatan menyeluruh dari berbagai fakultas itu yang dikelola oleh BEM ya, Badan Eksekutif. Kemudian selebihnya itu dilakukan di HMJ, himpunan jurusan, tergantung jurusannya masing-masing. Ya intinya secara keseluruhan PPK yang aku lakukan pada tahun 2016 itu menyenangkan ya guys. Menyenangkan, terharu, asik, seru, bikin ketawa, bikin hal yang tak terlupakan sampai saat ini pun aku masih ingat ya guys. Dan yang paling menarik adalah ketika sidang senat dan berbaur dan berkenalan dengan teman-teman baru, baik itu di fakultas maupun di jurusan, dengan game-game yang dilakukan, permainan yang dilakukan. Itu sih. Mungkin jurusan-jurusan kalian mungkin juga ada yang melakukan teater, ada yang melakukan main musik, ada yang di DI ngapain itu aku juga nggak tahu ya. Yang jelas di jurusan aku itu ya guys. Pokoknya semangat ya teman-teman yang udah keterima dan kuliah di ISI. Kalian akan ngerasain deh bagaimana rasanya kuliah di jurusan seni, dengan pengalaman-pengalaman baru yang kalian temukan nantinya. Oke, sampai sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel aku, Mas Lerama. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye!